Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah, kembali kita akan mengkaji kitab Mukasyafatul Qulub karya Imam Al-Ghazali. Pada malam ini bab yang ke-40 tentang fadli ta'ah, kelebihan taat. Imam Al-Ghazali mengatakan, i'lam anna ta'atallahi subhanahu wa ta'ala jumma'ul khair kulluh. Ketahuilah bahwa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah perkumpulan semua segala kebaikan. Wa qad hassallahu ta'ala 'alaiha fi kitabihi fi ayatin muta'addidah. Dan Allah Ta'ala menganjurkan kita untuk taat kepadanya di dalam kitabnya Allah Ta'ala dalam banyak sekali ayat-ayat. Wa biha arsalar rusula liyakhrujan nas minadh dhulumatin nufusi ila anwaril ma'rifatil quddus. Karena alasan taat itulah Allah mengutus para rasul untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan hawa nafsu kepada nur cahaya ma'rifah Allah subhanahu wa ta'ala. Waliyatamatta'u fid darin na'im allati u'idat lil muttaqin, supaya manusia dapat menikmati berbagai macam nikmat yang terdapat di dalam negeri yang penuh dengan nikmat, yaitu surga yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Nikmat tersebut berupa bima la aina ra'at, sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata, wala udhuna sami'at, dan belum pernah terdengar oleh telinga, wala khatira ala qalbin bashar, dan belum pernah terlintas di dalam hati seseorang. Jadi para jamaah yang dirahmati oleh Allah, malam ini kita berbicara tentang taat. Kata Imam Al-Ghazali, taat ini adalah tempat berkumpulnya berbagai macam kebaikan. Karena taat itu sendiri adalah merupakan perbuatan baik. Pengukurannya adalah syariat. Artinya semua pekerjaan kita yang muwafaqah, yang sesuai dengan kitabullah wa sunnati rasulih, dan sunnah rasulnya, baik berupa mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan, itu adalah taat. Artinya di saat kita menyesuaikan diri dengan kitab Allah dan sunnah rasulnya, dalam makna kita kerjakan perintah Allah dan Rasul, kita tinggalkan larangan Allah dan Rasul, kita telah taat kepada Allah dan Rasul. Maka Allah mengatakan, ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul.
Karena ketaatan kepada Allah dan Rasul itulah pokok daripada seluruh kebaikan. Nah, kemudian para jemaah, kebaikan dilakukan oleh seseorang yang dianjurkan oleh Allah dengan Allah turunkan banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang mengajak melakukan kebaikan tersebut, bahkan sampai Allah utus lagi utusan-utusan yang berupa para rasul agar dapat mengeluarkan manusia dari kegelapan hawa nafsu kepada terangnya pengetahuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah untuk Allah berikan manusia itu nikmat yang sangat banyak di dalam negeri yang penuh dengan nikmat, yaitu surga. Jadi dengan melakukan ketaatan menjadi sebab Allah masukkan kita ke dalam surga. Itu tujuannya, untuk Allah masukkan kita ke dalam surga yang disiapkan oleh Allah untuk orang yang bertakwa. Nikmat dalam surga yaitu berupa nikmat yang belum pernah terlihat, terdengar dan terlintas dalam hati. Kalau ada gambaran-gambaran nikmat dalam surga para jemaah, seolah-olah bisa dibandingkan dengan nikmat yang ada di dunia, itu hanya untuk menggambarkan. Pada hakikatnya bukan demikian nikmat dalam surga, lebih dari itu. Tapi kalimat lebih itu tidak bisa digambarkan bagaimana. Dan jelaskan kiban nikmat dalam surga hanjut, karena tidak ada pembanding di dunia. Yang bisa dijelaskan adalah dengan bandingan saja. Yang ada pembanding di dunia, misalnya dijelaskan bahwa surga itu jannatun tajri min tahtihal anhar, kebun-kebun yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itu pembandingnya dunia, karena di dunia ada seperti itu. Di dunia ada taman-taman, ada kebun-kebun, ada tanah-tanah yang subur, yang di dalam tanah tersebut mengalir sungai, tumbuh pohon-pohon yang hijau, berbuah lebat. Siapapun yang datang suka melihat, tertarik dan bisa memetik buah itu dimakan seenaknya. Itu cuma bandingan kecil yang bisa dibandingkan. Sebenarnya di dalam surga, nikmat yang akan kita dapatkan adalah belum pernah terlihat dengan mata. Artinya belum pernah kita melihat nikmat seperti itu. Belum pernah kita dengar dengan telinga. Artinya nikmat dalam surga yang akan kita dapatkan nanti belum pernah sampai sekarang kita dengar bagaimana nikmat tersebut. Belum pernah terlintas dalam hati. Artinya kita tidak pernah berpikir bagaimana nikmat tersebut. Itulah nikmat di dalam surga. Tidak bisa terbayangkan. Siapa yang mendapatkannya? Yaitu orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Kenapa kita perlu taat? Fa innahum lam yukhliqu abathan. Karena kata Imam Al-Ghazali, sebenarnya beliau mengutip ini daripada ayat, karena sesungguhnya mereka manusia tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala abathan, sebagai mainan saja. Tidak. Allah menciptakan kita bukan cuma sebagai mainan yang tanpa ada maksud apa-apa. Tapi Allah menciptakan kita dengan maksud tertentu. Di antaranya Allah jelaskan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Artinya penciptaan manusia, penciptaan jin ada tujuannya, ada maksudnya, yaitu ibadah. Karena jin dan manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah, maka Allah perkenalkan diri kepada jin dan manusia.
Allah tidak perlu memperkenalkan diri kepada binatang. Allah tidak perlu memperkenalkan diri kepada tumbuhan. Kenapa? Karena mereka tidak dituntut untuk menyembah Allah. Mereka tidak dituntut untuk beribadah. Yang dituntut untuk beribadah kita manusia, jin. Maka Allah perlu memperkenalkan dirinya. Sehingga di saat seseorang benar-benar mengenal Allah, dia mengetahui kebesaran Allah, merasakan keagungan Allah, dapat menikmati, merasakan keberadaan Allah, maka dia akan benar dalam beribadah. Sedangkan orang yang tidak mampu merasakan keberadaan Allah, yang tidak bisa melihat kebesaran Allah, yang tidak mengetahui keadaan Allah, dia tidak mampu beribadah dengan benar. Maka sehingga ada ungkapan para jamaah, la yasihhul ibadatu illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah kecuali dengan mengenal yang disembah. Supaya ibadah kita sah, taat kita benar, Allah perkenalkan dirinya. Inilah aku yang disembah, kata Allah. Anallah, kata Allah, aku adalah Allah. Alladzi la ilaha illa ghairi, zat yang tidak ada Tuhan selain aku. Diperkenalkan oleh Allah. Wa ilahukum ilahu wahid, Tuhan kalian cuma Tuhan yang satu, kata Allah, tidak ada lain. Itu adalah bentuk Allah memperkenalkan dirinya melalui ayat-ayat yang diturunkan kepada para nabi. Maka bermakna seperti yang sudah pernah kita jelaskan beberapa waktu yang lalu, tetap sumber atau pokok daripada ketaatan seseorang adalah pada tingkat orang itu mengenal Tuhannya. Semakin tinggi, semakin jelas, semakin mengenal dia kepada Allah, maka akan semakin taat seseorang. Tapi semakin jauh, semakin dia tidak mengenal, tidak memahami Allah, maka akan semakin jauh seseorang daripada ketaatan. Karena di saat seseorang mengenal Allah, dia akan kenal siapa dirinya. Di saat dia merasakan Allah ini punya kekuasaan yang besar, Allah adalah zat yang menciptakannya, Allah adalah zat yang memberikan dia kehidupan, yang memberikan rizki, yang mengambil dia kembali, yaitu menciptakan kematian. Di saat dia besar mengagungkan Allah dengan sebesar-besarnya, dia akan dapat mengkerdilkan dirinya, mengkecilkan dirinya. Di saat dia merasa kecil, maka dia perlu melakukan sesuatu untuk mendapatkan belas kasih daripada yang besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bal liyajziyal ladzi asa'u bima amilu. Tetapi kata Imam Al-Ghazali, Allah menciptakan manusia adalah liyajziyal ladzina asa'u, untuk Allah balas, Allah beri ganjaran kepada orang-orang yang berbuat jahat bima amilu, dengan sebab apa yang mereka amalkan. Kalau Allah katakan dalam Al-Quran, bima kanu yaksibun, sebab usaha kalian. Jadi ada orang yang nanti rupanya sebab usaha jahatnya, sebab usaha buruknya di dunia, diberikan ganjaran oleh Allah, yaitu azab, seperti yang telah kita kaji beberapa malam yang lalu. Diberikan azab oleh Allah. Waliyajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan Allah juga akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan kebaikan pula. Orang-orang yang beramal saleh, yang beriman kepada Allah, beramal saleh, maka akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Wa huwal ghaniyyu an ta'atihim, padahal Allah tidak butuh kepada ketaatan mereka. Walaupun kita diperintahkan oleh Allah untuk taat kepadanya, tapi Allah tidak butuh kepada taatan kita. Walaupun Allah larang kita daripada maksiat, daripada bermaksiat kepadanya, tetapi Allah wala tadurruhu maksiatuhum, tidak membuat Allah mudarat oleh maksiat kita.
Silahkan kita bermaksiat dengan sebesar-besarnya, tidak akan mengurangi kedudukan Allah. Wala tangkusu min kamalatihi syai'an, tidak akan berkurang dari kesempurnaan Allah sedikit pun dengan sebab kita bermaksiat. Kalau seandainya kita bermusyawarah muafakat supaya besok kita semua tidak datang ke masjid, apakah kurang Allah? Tidak, Allah tetap tidak berkurang. Karena posisi Allah itu tetap, baik disembah atau tidak disembah, Allah tetap sebagai Tuhan, tidak akan berkurang dan tidak akan bertambah. Tetapi Allah memerintahkan kita untuk taat, ya. Jikalau tidak menambah kedudukan Allah, Allah melarang kita maksiat. Jikalau tidak mengurangi kedudukan Allah, berarti faedah daripada taat itu kembali kepada pelakunya. Berarti ganjaran daripada maksiat itu kembali kepada pelaku, bukan kepada yang memerintahkan. Munyo hana taat lagi tanyo kon Allah yang kurang, tapi tanyo yang kurang. Kon ke Allah, kon Allah yang rugo, tanyo yang rugo. Munyo ta maksiat le katanya kon Allah yang kurang, kon Allah yang rugo, tanyo yang rugo. Munamsit munyo ta taat le katanya kon Allah yang mutamah kedudukan ke, tapi tanyo yang mutamah mulia di sisi Allah. Fa in istakbaru falladhi 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar wa hum la yas'amun. Dalam surah Al-Fussilat ayat 38 Allah mengatakan, maka jika mereka takabur, mereka sombong, artinya berpaling, tidak mau taat kepada Allah, malah melakukan maksiat, falladzi inda rabbika, orang-orang yang berada di sisi Tuhanmu, yaitu para malaikat, yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar, mereka selalu tidak pernah jemu-jemu, tidak pernah bosan-bosan, wahum la yas'amun, selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanya handa tem semayang nalaen yang tem yang hana pernah bosan-bosan. Maksud tanya handa tem ibadah nalaen yang tem yang hana pernah bosan-bosan, yaitu alladzi haulahu, para malaikat yang ada di sekitar Allah, mereka tidak pernah bosan. Para jamaah, di dalam kitab Maniyatul Musallin, kitab Jawa karangan ulama Fatani, yang kitab itu tentang salat, disebutkan satu hikmah kenapa salat yang kita lakukan itu gerakannya berdiri, ruku, duduk dan sujud. Kenapa gerakannya seperti itu? Pakon gerakan tumayang dan nyodok, nadong, naruku, naduk, nasujud. Rupanya asal kejadiannya sebenarnya memang sudah ditulis oleh Allah di azali, tapi kejadian yang nampak pada dasarnya adalah di saat Nabi Isra Mi'raj, di saat Rasul naik ke langit 7, beliau melihat ibadah malaikat di langit. Rupanya malaikat di langit itu ibadahnya beda-beda. Ada malaikat di langit, disebutkan malaikat di langit pertama, mereka itu beribadah dalam keadaan berdiri, tidak pernah sujud, tidak pernah ruku, mulai diciptakan sampai kiamat. Berdiri, gudong, tapi hanya pernah gepu bungkuk roh. Mereka beribadah dalam keadaan berdiri. Kagum Nabi Muhammad. Naik lagi Nabi Muhammad ke langit kedua. Nabi Muhammad melihat malaikat di langit kedua beribadah dalam keadaan ruku, tidak pernah tegak badannya mulai dari diciptakan sampai kiamat. Geruku sampai tepi. Anda pernah gebut-gebut ulai ke? Anda pernah gebut-gebut roh dari gebut sampai kiamat. Di langit ketiga Nabi Muhammad melihat malaikat beribadah dalam keadaan sujud. Mereka tidak pernah mengangkat kepalanya kecuali hanya di saat Nabi Muhammad datang memberi salam kepada mereka. Terus Nabi Muhammad balangit ulai geun assalamualaikum. Gebedah ge cunggok ulai bacut
Gebedah, getuut salam Nabi Muhammad langsung getujud lam. Makanya dalam sembahyang sujud 2 kali. Rukuk hanya 2 kali kan? Berapa rakaat? 1 kali rukuk. Karena rupanya di langit kedua tadi malaikat yang rukuk itu tidak pernah mengangkat tubuhnya. Tapi malaikat yang sujud di langit kedua pernah mengangkat di saat datang Nabi Muhammad, kemudian sujud kembali. Artinya mereka 2 kali sujud, dipisah dengan duduk sebentar karena menghormati Nabi Muhammad. Maka katanya 2 go ada sujud, tabah rakaat. Rukuk hana kecuali na semayang di tepi yang kecuali pun semayang yang 2 go rukuk. Semayang gerhana kecuali yang gerhana matahari atau gerhana bulan yang kecuali lain hana 2 rukuk, tetap 3 rukuk. Kemudian naik lagi Nabi Muhammad ke langit yang keempat, beliau melihat malaikat duduk beribadah dalam keadaan duduk. Mulai dari diciptakan sampai kiamat dikatakan malaikat itu terus duduk, tidak pernah berdiri, tidak pernah sujud, duduk. Di langit yang selanjutnya naik kelima, Nabi Muhammad melihat para malaikat beribadah membaca tasbih. Tasbih, selalu membaca tasbih. Di langit keenam, Nabi Muhammad melihat para malaikat beribadah dengan membaca doa, selalu berdoa. Tidak ada lain kegiatannya. Di langit yang ketujuh, Nabi Muhammad melihat para malaikat beribadah dengan membaca takbir. Jadi mereka semenjak diciptakan membaca takbir sampai kiamat dunia nanti mereka membaca takbir. Lalu Nabi Muhammad ingin agar ibadah itu semua dikumpulkan oleh Allah untuk beliau dan umatnya. Rupanya keinginan Nabi Muhammad dalam hatinya yang tidak diungkapkan oleh Nabi Muhammad diketahui oleh Allah. Memang di azali sudah Allah tulis seperti itu ibadah yang akan diberikan. Maka diberikanlah oleh Allah kepada kita ibadah salat pada malam Mi'raj Nabi Muhammad itu yang mengumpulkan bentuk semua ibadah malaikat. Malaikat gedong, tanya nak dadang. Malaikat rukuk, kita rukuk. Malaikat sujud, kita sujud. Malaikat duduk, kita duduk. Malaikat bertasbih, kita bertasbih. Malaikat berdoa, kita berdoa. Malaikat bertakbir, kita bertakbir. Maka seandainya ada orang yang mampu menyempurnakan salatnya dengan benar, maka dia telah beribadah seperti ibadahnya para malaikat yang ada di langit. Maka dia dapat pahala daripada ibadah salatnya itu seperti pahala seluruh malaikat yang ada di langit. Tabah semayang, cuma 1 salat, semayang maghrib hanya ada semayang. Munyo benar ada semayangnya. Munyo keterima ibadah semayang maghrib di Allah tanya, gebi pahala lagi pahala seluruh malaikat di langit. Karena semua bentuk ibadah malaikat di langit telah kita lakukan. Jadi kembali lagi, kalaupun kita tidak mau beribadah, tapi ada makhluk lain yang terus tidak jemu-jemu, tidak pernah bosan-bosan, yaitu para malaikat selalu beribadah kepada Allah siang dan malam. Maka oleh karena itu kita telah mengatakan tadi bahwa ibadah kita tidak membuat Allah menjadi bertambah kedudukannya, dan maksiat kita tidak membuat Allah menjadi berkurang kesempurnaannya. Maka man amilan salihan fali nafsihi wa man asaa fa alaiha. Allah sebutkan dalam surah Fussilat ayat 46. Man amila salihan, siapapun yang mengerjakan perbuatan baik, fali nafsih, kembali faedah perbuatan baik untuk dirinya. Kon ke Allah, kudra tu punya ada pupuk God. Beda bagi tanya ada pupuk God ke Allah nyan kon kudra tu. Tak sembayang nyebut God kon ke Allah kudra tu. Wa man asaa fa alaiha. Siapa yang berbuat jahat pun untuk dirinya, bukan untuk Allah.
kan ke Allah, dia ada pubut-pubut kan ke Allah, kedra tu. Wallahul ghani wa antumul fuqara, kata Allah. Allah maha kaya sedangkan kalian fuqara, orang-orang yang fakir. Arti Allah maha kaya apa? Ini adalah sifat ketuhanan, brother. Kalau kita belajar tauhid, dua sifat ketuhanan yang wajib kita imani. Yang pertama istighna, yang kedua iftikar. Istighna artinya seluruh makhluk butuh kepada Allah. Seluruh alam ini yang merupakan makhluk butuh kepada Allah. Itu disebut dengan sifat istighna, yaitu sifat istighna, yaitu Allah itu tidak butuh kepada seluruh makhluk, kepada ciptaannya, sedangkan sifat iftikar, seluruh ciptaan Allah itu butuh kepada Allah. Maka dua sifat ketuhanan, istighna'ul ilahu an kulli ma siwah wal muftakiru kullu ma adahu ilahi. Itu harus paham, semua orang Islam harus paham itu. Istighna'ul ilahu an kulli ma siwah, Tuhan itu tidak butuh semua yang bukan dia. Wal muftakiru kullu ma adahu ilaihi, dan seluruh yang bukan Tuhan itu butuh pada Tuhan. Zat yang bersifat seperti itulah Tuhan. Kalau ada zat tidak bersifat seperti itu, bukan Tuhan. Maka sifat istighna dan iftikar itu disebut sifat ketuhanan. Dari itu muncullah nanti i'tikad 50 ya, dan juga di dalamnya terkandung sifat 20. Para ulama tauhid, para jamaah, sebahagian besar mereka mengatakan siapa yang tidak paham itu, tidak mampu memberi penjelasan dengan dalil ijmali, maka orang tersebut dianggap kufur. Kufur dianggap belum beriman. Ya ajaban, ahaduna yashtarir raqiq wa yajibu ayyakuna qa'iman bima yalzimu minal khidmah nasihan fiha munqadan li maulahu alladhi istawalla alaihi bil ardil yasir faniyah wa yamqatuhu bizillati wahidah wa yaghdibu alaihi wa rubbama mana'ahu martabatan au taraddahu au ba'ahu. Ya ajaban, alangkah mengherankan, ada seseorang di antara kita yang berani membeli rakik seorang hamba sahaya. Kalau misalnya kita sekarang, jangan kita contohkan lagi hamba saya, karena ini contoh zaman dulu. Ada seseorang di antara kita yang berani mempekerjakan seorang pembantu, di mana kita menuntut pembantu yang kita pekerjakan, yang kita gaji itu untuk melayani kita, untuk membersihkan rumah kita, menyapu, mengepel, merawat tanaman kita, ya, memasak makanan kita, menyediakan pakaian untuk kita, menyediakan minuman, makanan dan sebagainya. Kita mampu melakukan itu. Bahkan kita selalu memberikan nasihat kepada pembantu itu agar bekerja yang benar, berkhidmat dengan benar, patuh kepada kita. Patuh kepada kita. Lihat bagaimana pembantu, padahal kita berikan cuma sedikit gaji. Gaji yang kita berikan cuma sedikit, bi ardil yasiril faniyah, hanya dibalas dengan sedikit gaji yang itu pun akan habis. Ditna dengan gaji pembantu, tapi coba lihat bagaimana pembantu bekerja. Belum lagi kalau pembantu itu melakukan satu kesalahan, maka kita akan marah dan benci kepada dia, bahkan bisa saja dia kita turunkan jabatannya, bahkan sampai kita pecat. Tabah ibu buktalah, bungeh di dunia cukup berat. Tadot ni bungeh, tayu wow kampung dah pecat ni. Gaji-gaji handa bayu. Itu seorang pembantu, bagaimana dia bekerja melayani tuannya. Coba
famalana la nuti'u maulana al-haqiqil ladzi khalaqana wa sawwana wa nafa'a fi zallati adadil mitr wa ma'adzalika lam yamna ni'amahu nikmahu anna wa imdadatihi allati laulaha lahalakana. Nah, maka kalau pembantu yang hanya diberikan upah sedikit bahkan sering dimarahi karena satu kesalahan, dia akan berusaha bekerja sebaik mungkin hanya untuk mendapatkan sedikit gaji. Bagaimana dengan kita? Coba pikirkan bagaimana dengan kita para jemaah yang kita dituntut untuk taat kepada pemilik kita yang sebenarnya, bukan seperti rakyat yang dimiliki oleh saidnya tadi. Kita dituntut untuk taat kepada pemilik kita yang sebenarnya, yang dia telah menciptakan kita, menyempurnakan penciptaan kita, dan memberikan kepada kita nikmat yang jumlahnya sebanyak air hujan yang turun ke bumi. Punya gaji pembantu dina, tapi betapa besar nikmat yang Allah beri ke kita, sebanyak yang turun air hujan yang turun ke bumi. Nah, di saat itu kalau kita melakukan kesalahan, cukuplah dah bubuk kesalahan yang akan mutabah. Pernahkah Allah menahan nikmatnya kepada kita? Karena ada dun munyo tanya kerja bagok karena ada bubuk kesalahan itu gaji itu, bahkan ipecat iwa rumah. Pernahkah karena kita melakukan kesalahan, mungkin nak pernah pingai semayang, ronah nan semayang, nak pernah oleh Allah gepudu nuronya hana gebibu, nak pernah oleh Allah gepudu nuronya hana gebibru, nak pernah oleh Allah gepegrah nuronya hana gebi. Tidak. Selalu Allah beri nikmat kepadanya sepanjang masa, walaupun kita kufur kepadanya. Yang padahal seandainya nikmatnya gucok oleh Allah gudun tiat lahalakana, sungguh kita akan binasa. Munya gucok nikmatnya oleh Allah tiat takai binasa. Gudun napa hamtang beuk oleh Allah Taala. Langsung is dead. Banggu gudun napa ka mati tu. Mai mo sakit pasang oksigen wagoi nan hana pah menghirup ka mati tu. Kejut melinggai dan punya yang nak duduk tengkak napa kata kai mudah-mudahan wagoi kabeh ke. Beuk tagai mengudun Allah. Tapi kan sebab maksiat Allah gedun nikmat. Kalau seandainya sebab maksiat Allah menahan nikmatnya kepada kita, sungguh betapa kita telah kehilangan nikmat Allah. Gara-gara kita pernah meninggalkan salat, gara-gara pernah kita tidak puasa, gara-gara dengan sengaja kita memperlambat membayar zakat, gara-gara dengan sengaja kita memperlambat membagi harta warisan. Sungguh ditahan oleh Allah mulih. Tapi bukan gara-gara itu. Cuma karena nikmat yang ditulis oleh Allah sudah habis, maka Allah stop. Karena ajal kita sudah datang, maka Allah stop. Karena semua ada bahagiannya masing-masing. Tapi seandainya Allah lagi toki di pada kerja kibat, mesti Allah lagi toki di pada kerja, ban beo di bajut ipotong gaji. Ban hana datamong itu gor bungeh idhot itu nak mama tu iwau kampung ipecat. Berat kan? Tapi na geberah dalam ayat hadis kudusi sabo gekun li Allah Taala. Man lam yashkur ala ni'ami falyakhrud min tahti samai falyatlub rabban siwaya. Ya na sabo ancaman lagi wau kampung katanya. Siapa yang tidak bersyukur terhadap nikmat-nikmatku kata Allah, ya, falyakhrud min tahti samai, silahkan keluar dari bawah kolong langitku. Kon bersih lagi wau kampung punya negeri yang doke. Tubit ini obat perusahaan lu. Ya wau kampung dia kerja gede kampung ke. Ya cemangko yo dekun. Falyakhrud min tahti samai wal yatlub rabban tiwaya. Silakan cerita Tuhan lain selain aku kepada Allah. Munyai pucat bu tokenya je dak minta toke lain. Munya ku pucat Allah kau dak minta Tuhan lain. Hana pada minta Tuhan lain para jemaah. Maka katanya harus taat kepada Allah. Terpegat perbandingan dengan yang mantap.
harus taat kepada Allah, karena tidak sebanding taat kita dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Wa huwa qadirun ala badshi bina bimujarradi irtikabiz zillatil wahidah lakinnahu yumhilna la'allana natubu fayuqbiluna wa yaghfiru zallatana wa yasturu auratana. Tetapi kenapa Allah tidak menghentikan nikmatnya di saat kita bermaksiat kepada Allah? Padahal Allah mampu mengambil kembali nikmat yang telah diberikan kepada kita. Kita akui inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah mampu mengambil kembali nikmat tersebut, tapi Allah tidak hentikan, tidak ambil. Sementara kita terus melakukan dosa kepada Allah. Nah, padahal hanya dengan satu dosa yang kita lakukan bisa saja Allah cabut nikmat. Tidak Allah cabut. Lakinnahu yumhilna, tetapi Allah berikan kita tempo. La'allana natubu, kadang-kadang kita mau bertaubat, nak tatim taubat. Ada satu riwayat dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat yang berada sebelah kanan kita, malaikat yamin, itu menjamin kepada malaikat yang ada di kiri yang menulis kejahatan terhadap dosa kita. Waktu ada pubut lek tanya sembayang, malaikat raunun bagah-bagah ketulih juga sembayang. Ate ada pubut salah, malaikat rawi kena tulis gekun malaikat raunun baik lek ketulih. Kapreh tiat. Kadang atu na ibadah. Tapreh muna matau 7 jam kepegah. Monyo na ibadah atu baik dah tulis. Kepreh malaikat rawi karena geyu preh malaikat raunun gejamin lekopnya. Gepreh gegalon. Ternyata bang gepreh ban kita mengjum ketujuh kai puput ibadah. Ana jadeh ketulih kesalahan menokah. Ana jadeh ketulih. Munyo hanai puput fit baru ketulih. 7 jam gepreh. Gebi wate le Allah Subhanahu wa taala, tidak cepat Allah cabut nikmatnya. Kadang-kadang kita mau bertaubat maka Allah terima taubat kita. Kadang-kadang kita mau memohon ampun atas kesalahan kita maka Allah ampuni kesalahan kita. Kadang-kadang kita mau mengakui kesalahan kita maka Allah tutup dosa kita tersebut. Allah tutup aurat kita. Allah hilangkan, tidak diketahui oleh orang lain. Kadang gepreh oleh Allah. Maka para jemaah, sembahyang limongnya gebili Allah rahasia ji. Maknanya apa? Setiap hari kita berdosa kepada Allah. Di pura katanya berdosa kepada Allah, cukup le di pura. Maka gebili Allah sembahyang limong waktu, dan di rangkaian 5 waktu sembahyang itu paling jarak antara satu salat dengan salat yang lain 7 jam. Hana lewat. Lagi hadis gepegah tanya gepreh malaikat. Hana lewat 7, menyokon 6 7. Sembayang toh yang jauh ni. Ha? Isang subah mana jauh insang subah. Tapi apa insang dan tong subah? Hana berjarak. Subah ngan leho. Subah ngan leho yang jauh. Karena apa subah hana lantong leho. Munya apa insya lantong subah. Sebab mulai waktu insya, yaitu di saat matahari, di saat bekas sinar matahari di langit itu sudah tidak ada, langit sudah benar-benar gelap, kata menginsya. Pajan Nabi insya, keluar fajar sidik. Itingoh bungoh itu bit fajar sidik ide hilangnya. Itamang waktu subah, abih waktu insya. Berarti insya subah tidak berjarak. Kemayang lain lagi yang fit mugrib dengan isya nak berjarak. Pajan nabeh mugrib kagadah bekas-bekas sinar matahari di langit kabeh mugribnya kaidah mengisya. Munanfit asar dengan maghrib pajan nabeh asar. Kaidah mong matauro kaido matauro kabeh asar anjut le semayang asar kaidah mong mugrib anak berjarak. Munanfit asar dengan duhur dengan asar pajan abeh liho bayang-bayang katanya kasantut dengan benda kaidah mong asar kabeh liho anak berjarak. Yang najara subuh dengan duhur pajan abeh subuh nyo jino abeh subuh itu bit matauro syuruk geun pajan abeh jino apa padi takun je tengah 7 pajan liho
Tengah sah dah kau dah kau tengah sah. Dari tengah 7 ke tengah sah apa ni jum? Tengah 8, tengah si kurung, tengah 10, tengah 11, tengah 12, tengah sah. Tok 6 jam dah mu terus 7 jam dan kadang bandang gerogop terus 7 jam. Artinya apabila seseorang selesai melakukan salat subuh melakukan kesalahan, kata malaikat di kanan, tunggu dulu, jangan tulis, kadang nanti dia salat zuhur. Baik semayang lihu kalau terus 7 jam kah hana jadeh ke tulis kesalahan. Cuma pahala lihu ke pukurung macut. Sabah kebaikan ke balah tiplu hana ke tulis le tiplu, ke tulis di kurung. Sabah tu untuk tutup salah. Begitu Allah Ta'ala besarnya rahmat kepada kita. Tengkira kena ada pun tanya sik dengan tabah salah mentang tu. Tunggu ketanya akan ganti oleh Allah. Tapi gebi. Maka dia tu fal akil ya'rifu man huwa ahaqqu bit ta'ah. Maka hendaknya orang yang berakal, kita yang telah diberikan oleh Allah akal, dapat mengetahui dengan sebenarnya siapa yang sebenarnya harus kita taat. Pu atasan di kanto, pu Allah Ta'ala. Tadi pu bek menyatakan kanto ke ni tanya siapa ya, nyawa tentera siap komandan. Ada item apa siap komandan. Tuam tempat siap komandan. Allah Ta'ala 3 ke tempat artinya gubi sakit perut cirit kampepep dia tanya. Nyan komandan yang hakikat Allah Ta'ala. Bapa yang hakikat artinya yang pencipta tanya Allah Ta'ala. Kon kepala kantor tu munyo ke kepala kantor taat kepada Allah Ta'ala harus lebih taat nyan pada hakikat dia. Para jemaah tak pegat perbandingan. Mungkin pengajian kita malamnya nya betul je nya. No mentang tutup kita baca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.